Kita kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan masih bersama kantor imigrasi TPI kelas 2 Belawan. Kita masih bersama Pak Andrew Guntur, tentunya masih berbicara tentang seperti apa capaian kinerja kantor imigrasi TPI kelas 2 TPI Belawan ini di sepanjang tahun 2024 ini. Kalau di segmen pertama tadi kita sempat berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang, dan Pak Guntur di segmen kedua ini saya ingin tanya sebenarnya wilayah kerja dari kantor imigrasi Belawan ini di mana saja, dan berdasarkan penelusuran, berdasarkan informasi yang telah diterima, sebenarnya mana lumbung dari wilayah kerja kantor imigrasi Belawan ini ternyata menjadi lumbung tempat TPPO itu sendiri, Pak Guntur. Jadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan ini memiliki 4 wilayah kerja di kota Medan dan 4 wilayah kerja di Kecamatan Deli Serdang. Ulangi, Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Dari 8 wilayah kerja ini terdapat 2 yang memang menjadi prioritas kami dikarenakan menjadi lumbung dari TPPM. Ya, dan TPPO. Untuk TPPO-nya itu ada di daerah Hamparan Perak dan Batangkuis. Dan untuk tindak pidana perdagangan manusia itu ada di Hamparan Perak. Karena kan memang baru-baru ini ada beberapa kali penyelundupan manusia, khususnya pengungsi Rohingya yang masuk di sana. Begitu, Pak. Jadi 2 kecamatan itu yang berada di kawasan Deli Serdang berarti ya Pak Guntur. Betul. Ya? Hamparan Perak dan juga Batangkuis yang menjadi concern dari kantor imigrasi Belawan berbicara tentang TPPM dan juga TPPO. Betul. Nah, berbicara hal lain sebenarnya bukan hanya sampai di situ saja berbicara masalah kantor imigrasi Belawan ini sendiri Pak Guntur. Kita coba bicara tentang warga negara asing di bawah wilayah kerja dari kantor imigrasi Belawan ini. Saat ini kondisinya sudah seperti apa sih yang dilakukan untuk WNA yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Belawan, Pak Guntur? Untuk pelayanan terhadap WNA, kantor imigrasi Belawan terhadap izin tinggal kunjungan itu diterbitkan sekitar 90 permohonan, lalu izin tinggal terbatas sekitar 178 permohonan, dan izin tinggal tetap itu 4 permohonan. Perlu kami garis bawahi bahwa jumlah ini adalah jumlah pemohon yang datang. Sedangkan saat ini imigrasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, telah mengembangkan sistem layanan permohonan bagi warga negara asing itu melalui metode online. Sehingga banyak layanan terhadap warga negara asing itu tidak perlu warga negara asingnya datang ke kantor imigrasi. Itulah kenapa jumlah permohonan izin tinggal yang ada di kantor imigrasi saat ini tidak terlalu banyak. Tapi Pak Guntur, kalau kita lihat kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan ini berbicaranya bukan hanya penerbitan paspor saja, bukan hanya berbicara masalah izin tinggal orang asing. Hal apa lagi yang dilakukan melihat teritorialnya itu ada di sebuah pelabuhan Belawan tentunya, Pak Guntur? Kami juga melayani pendaratan terhadap kru asing di pelabuhan Belawan. Terhadap kapal-kapal yang datang, baik itu kapal kargo maupun kapal tanker, itu kurang lebih 32.000 kru kapal asing yang kita layani pada tahun 2024 ini. Begitu. Sebanyak itu berarti ya Pak Guntur ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, pasti kan ada beberapa orang asing di wilayah kerjanya Belawan akhirnya harus dideportasi sebenarnya ya Pak Guntur ya. Pertanyaannya sebenarnya pelanggaran apa sih yang warga negara asing lakukan di wilayah kerja kantor imigrasi Belawan ini sehingga tindakan deportasi itu harus dilakukan? Ada beberapa hal yang dilanggar ya, tapi pada umumnya kebanyakan adalah pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Untuk tahun 2024 ini sudah 12 warga negara asing yang kami lakukan tindakan administrasi keimigrasian, dan 1 warga negara asing yang kami majukan ke pengadilan atau jalur pro justisia. Dan bukan cuma itu, isu juga beberapa hari ini adanya kenaikan biaya paspor atau PNBP, Pak Guntur. Tapi sebelum kita berbicara masalah kenaikan paspor, saya ingin tahu juga ini selama tahun 2024 ini sudah berapa sih PNBP yang dihasilkan dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan ini sendiri, Pak Guntur?
Pendapatan negara bukan pajak dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan itu sudah mencapai 19 miliar lebih. Di mana sebelumnya kami ditargetkan kurang lebih 4,9 miliar. Jadi udah jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu. Nah, akan ada realisasi dengan harga baru PNBP di tahun ini? Seperti yang sudah diinformasikan? Peraturan ataupun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 45, akan ada biaya paspor ataupun biaya izin tinggal keimigrasian yang terbaru. Itu dapat Bapak Ibu ataupun pemirsa dapat lihat melalui website resmi kami di imigrasi.go.id. Oke. Ya. Nah, dan juga yang banyak ditunggu orang adalah pergantian warna paspor, Pak Guntur. Mungkin Anda juga tahu ya, kali di beberapa sosial media juga banyak orang yang akhirnya ingin mencoba mengganti warna paspornya. Ini berbicara warna paspor ini sendiri memang diganti, sudah terrealisasi dari tahun 2024 ini, akan direalisasikan 2025 atau bagaimana? Jadi memang Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncing paspor merah putih. Paspor merah putih. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Jadi memang sesuai ketentuan ICIO bahwa setiap negara harus memiliki ciri khas terhadap dokumen perjalanannya. Nah, ditentukanlah bahwa untuk Indonesia warna bendera lah menjadi ciri khas paspornya. Itulah pada tanggal 17 Agustus 2024 diresmikanlah paspor merah putih ini. Paspor merah putih ini akan secara berkala dilakukan penerbitannya. Mungkin untuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan akan mulai di pertengahan bulan Mei tahun 2025. Dikarenakan kami harus menghabiskan stok paspor yang saat ini ada, paspor hijau yang ada saat ini. Mungkin pada saat tahun 2025 pada bulan Mei baru kami menggunakan paspor merah putih yang sudah diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 tersebut. Oke, kita break lagi Pak Guntur. Ya. Nanti di segmen ketiga kita coba berbicara sebenarnya ada hambatan nggak sih dalam pencapaian kita di tahun 2024 ini. Anda Metro TV Sumatera Utara masih menyaksikan kita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.